Laba-laba telah menjadi simbol kuno yang ditemukan di seluruh dunia. Dia selalu menimbulkan berbagai macam emosi pada manusia seperti ketakutan, jijik, panik, dan terkadang rasa ingin tahu. Dengan adanya mitos tak berdasar selama ratusan tahun, tidak mengherankan jika sebanyak 6% orang mengalami fobia terhadap arachnida. Rumor bahwa krim tubuh populer yang konon mengandung feromon yang menarik laba-laba serigala hanyalah rumor terbaru. Pertama, mereka bukan serangga. Laba-laba termasuk dalam kelas yang sangat berbeda yang disebut arachnida. Arachnida dan serangga berbeda seperti halnya burung dan ikan. Dalam mitologi Yunani kuno, laba-laba pertama di dunia lahir dari kebanggaan seorang wanita, Aracne, yang fana berbakat dalam seni, menenun kain halus dan permadani, dan belajar di bawah bimbingan Dewi Athena, yang juga ahli menenun dan membuat tembikar. Karya Aracne begitu indah, dan bakatnya begitu hebat, sehingga tenunnya tersebar luas. Akhirnya, membuat Aracne menyombongkan diri bahwa karyanya bahkan lebih baik daripada karya Dewi Athena. Aracne menenun permadani yang menggambarkan para dewa dalam cahaya yang buruk, merinci pesta pora, dan kebodohan mereka. Dewi Athena sangat marah menghancurkan karya Aracne. Aracne malu menyadari kemana keangkuhannya membawanya, gantung diri. Athena merasa bahwa manusia telah mempelajari kesalahan menantang para dewa, mengubah tali gantung menjadi jaring, dan Aracne menjadi laba-laba, sehingga dia dapat menenun kreasi indah sepanjang masa. Inilah asal kata arachnida, istilah yang kami gunakan untuk laba-laba hingga saat ini. Meskipun reputasinya buruk kebanyakan hanya diabadikan dalam mitos, laba-laba adalah insinyur ekosistem yang fenomenal, dan mereka bertanggung jawab mengendalikan ratusan ribu serangga dan hama pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa di beberapa ekosistem, lebih dari 40% biomasa serangga melewati laba-laba, sehingga laba-laba menjadi pengendali populasi serangga nomor 1. Kebanyakan orang tidak akan pernah digigit laba-laba seumur hidupnya. Itu karena laba-laba tidak tertarik berinteraksi dengan manusia. Dari 50.000 tambah spesies yang berkeliaran di planet ini, sangat sedikit yang pernah melakukan kontak dengan kita. Mereka tidak mengisap darah seperti nyamuk, kutu, atau kutu busuk, jadi mereka tidak mencari kita. Meskipun wajar jika kita terbangun dengan benjolan dan luka kecil pada kulit dan menyalahkan laba-laba, hampir selalu tidak ada alasan untuk percaya bahwa laba-laba bertanggung jawab atas tusukan tersebut, kata Dimitar Stefanov Dimitrov, pakar evolusi laba-laba di Museum Universitas Bergen di Norwegia. 2 taring kecil kebanyakan laba-laba yang digunakan untuk menggigit hampir tidak meninggalkan bekas yang cukup besar untuk dikenali. Dalam banyak budaya, laba-laba berdiri sebagai pencipta alam semesta dan dunia kita, dan juga berperan sebagai perusak. Misalnya, di India kuno, tertulis bahwa seekor laba-laba besar menganyam jaring yang merupakan alam semesta kita. Dia duduk di tengah jaring, mengendalikan berbagai hal melalui tali. Laba-laba dapat bertelur di bawah kulit dan celah lain di tubuh Anda. Ceritanya seperti ini, seorang wanita kembali dari liburan di lokasi yang hangat dan eksotis dan menemukan benjolan di pipinya yang berdenyut dan membesar. Karena prihatin, dia mengunjungi dokter, dan ketika dokter spesialis membuka bilur tersebut, ratusan laba-laba kecil merangkak keluar. Ini tidak pernah terjadi. Ini adalah salah satu legenda urban yang paling umum dipercaya, dan mungkin dipicu oleh cerita pendek Jerman pada tahun 1840-an, di mana bisul di pipi seorang wanita pecah karena laba-laba. Karena dia membuat perjanjian dengan iblis. Kebanyakan laba-laba tidak memiliki sarana atau minat untuk menggali ke dalam daging manusia yang tebal dan bertelur di sana, dan dalam kasus yang jarang terjadi, laba-laba menggigit manusia, ia akan menyuntikkan racun dengan taringnya yang kecil, bukan bertelur. Mitologi Mesir menceritakan
tentang Dewi Nite, pemintal, dan penenun takdir, dan mengaitkannya dengan laba-laba. Dia sering digambarkan dengan alat tenun di tangannya, atau busur, dan anak panah, menunjukkan kemampuan berburunya. Laba-laba adalah dewa penipu dalam cerita Afrika Barat, mempersonifikasikan dewa penciptaan Anansi, dikaitkan dengan mendongeng dan kebijaksanaan. Laba-laba menyebabkan kenakalan untuk menang dalam berurusan dengan orang lain. Menceritakan kembali cerita laba-laba ini memberikan pelajaran moral dari generasi ke generasi. Seni cadas dan lukisan kulit kayu di Australia mengungkapkan bahwa budaya asli menciptakan simbol laba-laba. Laba-laba di jaring mereka dihubungkan dengan batu suci dan upacara untuk orang-orang Rembaringa di Ansemelan Tengah. Beberapa klan daerah menggunakan totem laba-laba dalam ritual. Budaya asli Amerika Utara sering menggambarkan laba-laba sebagai pencipta, penolong, dan penjaga kebijaksanaan. Dalam mitos penciptaan Hopi, Spider-Woman adalah Dewi Bumi. Dia, bersama dengan dewa-dewa lain, membentuk pria dan wanita pertama dari tanah liat. Pengetahuan orang Lakota, termasuk laba-laba penipu, dan Navajo menghubungkan nenek laba-laba dan menenun jaring dengan penciptaan dunia. Terus apa alasan orang membuat legenda serta mitos mengenai laba-laba? Itu karena orang membuat cerita dan mitos tentang laba-laba karena rasa takut alamiah terhadap hewan yang terlihat berbeda, keberadaan laba-laba yang meluas di sekitar kita, kekuatan simbolis yang dimiliki laba-laba dalam budaya, dan pengaruh dari budaya populer seperti film dan media. Cerita dan mitos ini seringkali tidak mencerminkan kenyataan dan lebih didasarkan pada persepsi dan interpretasi manusia terhadap laba-laba. Jadi gimana nih guys? Udah jelaskan? Kalau kalian menyukai video ini, bisa klik subscribe atau berlangganan ya, dan jangan lupa like-nya juga. Atau kalian juga bisa mendukung channel Jejak Hewan dengan memberikan donasi lewat Saweria, link-nya ada di deskripsi video ya. Makasih semua, sampai ketemu lagi ya.